Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadal Firmani dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pengantar sains data ya. Dimana ada 4 soal ini ya. Berdasarkan data medis, perkembangan penyakit atau nama tanggil ini tidak jauh dari kemarin ya, GLU. GLU itu gula darah ya. Golongan gula darah. Kita akan buat dengan ini RStudio. Tadi saya sudah mengetik beberapa source code-nya ya. Ini kita langsung saja ke RStudio. Langkah pertama itu kita akan install package-nya. Nah, ini .xl. Kita harus ini ya, install dulu ya. Kalau tidak diinstal tuh tidak akan jalan. Kemudian kita install ggplot-nya. Kita tunggu. Oke, kemudian kita akan memanggilnya di library ya, .xl, biar kebaca di dalam sistem kita. Oke, ini sudah. Ini selanjutnya adalah membaca file Excel yang berisi data penelitian. Ini tadi saya sudah unduh ini datanya di e-learning ya. Saya sudah tempatkan di tugas 2 cara mengetahui lokasi, yaitu dengan properties. Nah, ini lokasinya. Terus kan ini garis miringnya kebalik ya, kita rubah ini. Nah, ini kita rubah, dibalikkan lagi ini. Untuk ini nama datanya ya, jangan sampai terbalik garis miringnya, karena kalau terbalik itu tidak bisa terbaca. Nah, jika muncul 8910 ini artinya data kita sudah masuk di RStudio. Kita bisa lihat ini dengan cara mengklik data ini. Nah, ini data yang kita unduh dari e-learning tadi ya. Kita buka dulu di Excel. Nah, ini datanya sudah masuk di RStudio kita. Oke, kita close saja. Langkah selanjutnya kita ini kan str data itu hanya untuk melihat ya, sama sih, sama ini juga sama, cuma ini kita lihat aja. Nah, ini datanya di sini. Untuk str data itu melihat data ya. Kemudian kita akan mengambil variabel y dan glue-nya ya. Kita ambil dulu. Oke, ini values-nya sudah masuk ya di sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat scatter plot ini. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Kita ini untuk colornya ini bisa dirubah-rubah, red, yellow. Nah, ini untuk scatter plot sudah itu ya. Sudah terbaca ini. Untuk hubungan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit, ini untuk perkembangan penyakitnya, ini untuk kadar gula darahnya. Nah, ini untuk soal nomor 1, visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot, ini saya sudah jawab. Hubungan antara gula darah atau perkembangan penyakit ini, kita buka RStudio. Nah, ini kita
Ini scatter plot dibuat antara variabel glue atau kadar gula darah sebagai variabel bebas dan Y sebagai perkembangan penyakit. Ini untuk jawaban nomor 1 ya. Saya menjabarkan dengan visualisasi data bivariat. Kemudian plot memperlihatkan titik-titik ini yang mempresentasikan data pasien. Nah, ini adalah data pasien. Terus garis regenerasi ini ditambahkan warna merah ini. Model persamaan regresi linear, estimasinya hasil regresi linear sederhana yaitu ini ya, Y min 134.72 plus 319 XGLU. Ini sudah saya hitung tadi ya untuk soal nomor 1. Ini soal nomor 2 adalah tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Untuk nomor 2 ini sudah dihitung tadi regresi linear dan estimasinya. Hasil regresi linear sederhana yaitu Y min 134 plus 72 plus 319 XL. Intercept A sama dengan min 134.72 dengan nilai Y saat blue sama dengan 0. Tidak bermakna praktis hanya konstanta model. Koefisien B319 setiap kenaikan 1 satuannya kadar gula darah diperkirakan meningkat. Perkembangan penyakit sebesar 3.19 satuan, sehingga persamaan dapat dituliskan dengan rumus berikut ini ya. Ini ya sama dengan beta O plus 3.19 XGLU. Hasil menunjukkan R squared 0,258 yang berarti model ini menjelaskan 25,8% variasi dalam perkembangan penyakit. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. P mean value 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara GLU gula darah dan Y ini perkembangan penyakit signifikan secara statistik. Untuk soal nomor 3, buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Terus ini yang nomor 3, rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan? Terus seberapa besar pengaruh kadar gula darah terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien? Nah, ini untuk jawaban soal nomor 3. Dan ini adalah jawaban soal nomor 4 ya tadi. Berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Ini untuk jawaban nomor 4 adalah model regresi linear sederhana ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Yang kedua, koefisien positif 3.19 mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar gula darah semakin besar perkembangan penyakit yang terjadi. Dengan nilai R20.258 model ini masih menjelaskan sebagian kecil variasi penyakit, menunjukkan bahwa ada faktor lain berperan dalam perkembangan penyakit selain kadar gula darah. Dengan demikian, kadar gula darah memiliki peran penting namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Ini jawaban soal nomor 1 ya. Ini scatter plotnya. Ini sudah saya jawab untuk 4-4-nya. Nanti saya akan kirimkan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.